Wanita ini dirasukin 4 iblis dan iblisnya tuh nggak mau keluar. Hah, kok bisa? By the way, ini tuh juga udah ada filmnya, judulnya The Exorcism of Anna Eklund. Dia itu memiliki nama asli Emma Smith, tapi lebih dikenal dengan nama samarannya yaitu Anna Eklund. Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1882. By the way, ini tuh bukan foto Anna asli. Ini tuh foto artis yang mainin Anna Eklund di filmnya. Foto Anna yang asli aku nggak temuin di Google. Sebenarnya nggak banyak diketahui tentang masa kecilnya. Cuman katanya bapaknya yang bernama Jacob itu kasar banget dan anti agama. Sebaliknya, ibunya Anna ini adalah umat Katolik yang taat banget. Tapi sayangnya ibunya ini udah meninggal di awal tahun 1890. Anna ini juga dikenal sebagai anak yang baik, ramah, dan juga ceria. Dia itu juga rajin ke gereja banget. Tapi waktu usia 15 tahun, Anna tuh mulai berubah. Katanya setiap kali dia masuk gereja, dia itu langsung merasa gak enak badan. Dan makin lama hal ini tuh makin parah. Anna tuh bahkan bilang dia itu pingin ngehancurin semua barang-barang yang berbau agama. Dan bahkan dia tuh bilang dia tuh mau menyakiti sang pendeta. Dan mulai saat itu Anna yang ceria itu mulai berubah. Dia itu mulai jadi histeris kalau misalnya dia itu dideketin sama barang-barang suci, kayak Alkitab contohnya. Nah anehnya waktu dia udah tenang, dia itu katanya nggak inget apa-apa. Pertama, keluarganya itu mikir kalau misalnya Anna itu jadi sakit karena kehilangan ibunya. Tapi setelah dicek katanya Anna itu nggak apa-apa. Dan si dokter itu juga nggak bisa ngejelasin. Sampai akhirnya tantenya Anna, yang juga merupakan selingkuhan bapaknya. Yes, bapaknya itu gila banget. Selingkuh sama saudaranya mamanya sendiri. Mulai merasa kalau misalnya apa yang dialami sama Anna itu ada hubungannya sama iblis. Jadi mereka itu mulai mencari pendeta, dan mereka menemukan satu pendeta yang bernama Theophilus Ratzinger. Katanya pendeta ini tuh expert banget usir setan. Nah waktu ketemu sama pendeta ini, Anna itu menunjukkan reaksi negatif sama benda-benda suci. Dan dia juga bisa ngomong bahasa Latin padahal sebelumnya dia tuh nggak bisa. Akhirnya pada 18 Juni 1929, pendeta Ratzinger melakukan pengusiran setan. Awalnya katanya berhasil dan Anna kembali normal. Tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian, Anna kembali mengalami hal-hal aneh. Jadi Anna memutuskan untuk kembali mencari pendeta Ratzinger. Merasa nggak biasa, jadi pendeta Ratzinger itu meminta bantuan sama pendeta lain yang bernama Joseph Steiger. Dan mereka memutuskan untuk melakukan eksorsisme lagi di tempat Joseph Steiger. Sesi pertama dilakukan tanggal 18 sampai 26 Agustus 1928. Katanya Anna itu diikat di ranjang terus ditahan tangan sama kakinya supaya jaga-jaga gitu. Kemudian pendeta itu langsung bacain doa. Dan ternyata bener guys, Anna itu langsung histeri. Dan bahkan katanya dia itu bisa kabur dari ranjang, terus terbang ke langit-langit ruangan. Katanya Anna ini juga muntah-muntah buang air kecil dan buang air besar dalam jumlah yang nggak normal. Dan waktu ditanya pendeta, katanya yang ngerasukin Anna itu banyak. Di antaranya ada Yudas Iskariot, arwah bapak dan tantenya yang udah meninggal. Terus katanya yang mimpin itu adalah Beelzebub. Eksorsisme ini itu berlangsung cukup lama. Ada 3 sesi. Sesi kedua bulan September 1928 dan sesi ketiga bulan Desember 1928. Karena setannya tuh nggak mau keluar-keluar. Dan katanya sehari Anna itu bisa muntah 20-30 kali. Tapi pendeta Ratzinger itu nggak nyerah. Sampai suatu hari katanya Anna itu bangun tiba-tiba dan bilang kata-kata ini. Demon Judas, Jacob, Mina, hell, 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 praise be Jesus Christ. Terus Anna langsung kembali normal. Dikatakan iblis itu udah pergi. Emang agak aneh ya endingnya. Tapi akhirnya tempat itu dirobohkan tahun 1990. Tempat buat Anna ngelakuin eksorsisme. Gimana menurut kalian? Komen di bawah.